Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Diamond Fasya dengan NIM 221021105. Di sini saya akan melakukan presentasi dari Patofisiologi Case 3, yaitu batu ureter. Izin mulai. Yang pertama ada Tuan J yang berusia 35 tahun. Dia itu datang dengan keluhan nyeri punggung kanan sejak 3 hari yang lalu. Didapatkan diagnosis bahwa dia itu mengalami batu ureter. Nah, dia itu memiliki banyak faktor risiko. Faktor risiko yang pertama itu ada dia merupakan seorang laki-laki, di mana pada batu ureter sendiri dia tuh prevalensinya paling banyak di laki-laki, karena ada hubungannya sama hormon testosteron yang ada di laki-laki, di mana testosteron ini kan terutama pada usia 30 hingga 40 tahun, di mana testosteron ini dia bisa menurunkan ekskresi dari osteopontin. Osteopontin itu merupakan protein di tubulus ya, untuk mineralisasi, resorpsi tulang dan lain-lain, di mana dia itu bisa menurunkan ekskresi dari oksalat yang akan membentuk batu tadi. Namun karena testosteron ini bisa menurunkan ekskresi osteopontin, akhirnya ekskresi oksalat akan lebih banyak gitu. Nah, lalu testosteron juga dia itu bisa meningkatkan kadar oksidasi dari asam glikolat. Asam glikolat ini dia di hati itu dia bisa menjadi sintesis sebagai oksalat. Nah, karena dia asam glikolat itu dia menjadi oksalat, itu dia nanti akan menyebabkan ekskresi dari oksalatnya akan meningkat gitu, produksinya akan semakin banyak. Nah, lalu dia juga memiliki ayah yang memiliki keluhan sama, bisa jadi adanya faktor genetik. Itu berupa hiperoksaluria, di mana oksalat dalam tubuh itu akan lebih banyak daripada biasanya. Jadi karena hatinya itu memproduksi oksalat yang berlebihan, sehingga di dalam darah akan semakin banyak, dan di ginjal juga akan semakin banyak karena ada filtrasi tadi. Lalu dia overweight, di mana overweight ini dia bisa meningkatkan metabolisme dari tubuh. Salah satunya itu untuk pengeluaran atau ekskresi dari oksalat, asam urat dalam urin gitu. Dimana asam urat juga bisa membentuk batu. Nah, lalu dia tuh jarang minum, dimana dia tuh cuma 3 gelas per hari, sedangkan itu kira-kira 1200, sedangkan minimal itu untuk manusia dewasa itu 2000 mili atau 2 liter untuk memenuhi keasupan cairan. Dimana kalau dia jarang minum, bisa jadi dia dehidrasi, jadi kekurangan cairan dalam tubuh ya. Akhirnya akan terjadi aktivasi dari renin-angiotensin-aldosteron system, dimana renin yang dihasilkan oleh juxtaglomerular di ginjal dia akan berikatan dengan angiotensinogen di hepar. Nanti angiotensinogen ini nanti akan membentuk yang namanya angiotensin 1. Angiotensin 1 nanti akan ke sirkulasi dan akan dibantu oleh enzim ACE atau angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini dia bisa memiliki beberapa efek, yaitu dua efek, yaitu ke merangsang kelenjar pituitari posterior untuk melepaskan ADH atau antidiuretik hormon. Nah, antidiuretik hormon ini dia akan membuka channel aquaporin 2 di tubulus contortus distal dan juga ductus colligens, sehingga akan meningkatkan reabsorpsi dari air. Lalu yang kedua juga, angiotensin 2 bisa merangsang korteks adrenal atau suprarenal, dimana untuk melepaskan aldosteron. Aldosteron sendiri dia itu bisa meningkatkan reabsorpsi dari natrium, sehingga kalau reabsorpsi dari natrium akhirnya H2O-nya juga bisa ikut naik gitu, sehingga H2O-nya akan semakin banyak direabsorpsi. Karena banyak reabsorpsi dari air, akhirnya volume untuk urin akan semakin sedikit itu. Jadi aliran yang menuju ekskresi urin akan semakin sedikit. Jadi urinnya akan lebih pekat gitu. Lalu dia juga duduk di ruangan ber-AC 8 hingga 10 jam per hari dan juga jarang olahraga. Berarti dia itu kan jarang bergerak ya. Dan dimana dia juga sering menahan BAK. Jadi akan terjadi status urin. Status urin itu gimana? Dimana saat urin itu yang harusnya sudah penuh itu harus dikeluarkan melalui berkemih, namun dia masih ada di VU atau vesika urinary atau kantong kemih. Pertama tadi dia jarang bergerak, akhirnya dia akan stasis di situ gitu. Nah, lama-kelamaan saking akan memenuhi urin tadi, jadi komposisi dari urin akan semakin banyak. Jadi mineral-mineralnya akan semakin banyak. Lalu juga dia hobi makanan kacang-kacangan, teh dan juga kopi. Untuk kacang-kacangan dan teh ini dia mengandung banyak sekali oksalat ya. Jadi akan ada kandungan oksalat yang banyak yang di dalam tubuh gitu. Sedangkan kalau kopi sendiri dia itu bisa
menghambat reabsorpsi dari kalsium dan juga meningkatkan ekskresi dari kalsium. Jadi dia bisa menyebabkan hiperkalsiuria. Sedangkan kalau kacang-kacangan dia lebih ke oksalat, kalau kopi lebih ke kalsiumnya. Dimana kalsium dan juga oksalat ini nanti akan membentuk kalsium oksalatnya. Nah, lalu terjadilah ketidakseimbangan faktor promotor dan juga faktor inhibitor dari pembentukan batu. Sedangkan untuk faktor promotor sendiri itu dia adanya kan air yang diminum itu sedikit, terus juga konsentrasi dari kalsium, oksalat, fosfat dan lain-lain itu semakin meningkat, itu akan meningkatkan itu kan mineral untuk pembentukan dari batu. Sedangkan kalau inhibitornya itu ada seperti sitrat gitu. Jadi sitrat ini dia jika dikonsumsi itu dia bisa menurunkan pembentukan dari batu ureter. Namun karena ini dia juga tidak ada keseringan minum sitrat, akhirnya faktor promotor akan semakin tinggi, sedangkan inhibitor akan semakin banyak. Inhibitor akan semakin kurang. Dimana terjadilah supersaturasi. Supersaturasi ini apa? Yaitu di saat mineral-mineral dalam tubuh tadi urin itu di kalsium, oksalat dia akan semakin tinggi, semakin pekat. Akhirnya kalau udah semakin pekat ini dia lebih gampang untuk pembentukan kristal. Jadi akan terjadi nukleasi dari kristal. Nah, nukleasi kristal ini merupakan fase pembentukan kristal tadi ya. Jadi di kristalnya nanti akan ada suatu inti ya. Jadi akan berinti, nanti lama-lama akan tumbuh, akan semakin besar gitu. Lalu akan terjadilah setelah dari nukleasi akan terjadi agregasi. Nah, agregasi ini dia akan menempel dari kristal satu hingga lain, akan lama-kelamaan dia akan membentuk batu yang besar gitu. Dan juga akan ada adesi di epitel saluran kemih gitu. Dimana dan makin besar akhirnya terjadilah pembentukan batu di ginjal. Dimana batu yang di ginjal ini nanti dia bisa tersangkut di junctura ureteropelvicum, dimana itu di antara pelvis dari ginjal sampai ke ureter, dimana itu merupakan penyempitan pertama dari ureter gitu. Karena dia akan ada penyempitan, jadi yang tadinya batu besar dia akan sempit di situ, lama-lama akan tersangkut gitu, terjadilah obstruksi pada junctura ureteropelvicum, sehingga saat dilakukan BNO itu dia didapatkan di X-ray-nya itu dia ada radio opaque, dimana dia terjadi radio opaque ini. Lalu akan meningkatkan gerakan peristaltik dari ureter. Kenapa? Karena tadi ada obstruksi. Jadi dia harus dikeluarkan gitu. Jadi dia akan semakin banyak gerakan peristaltiknya karena ada yang menghambat, akhirnya gerakannya semakin meningkat. Dimana ada batu yang tadi mungkin tidak terlalu keras, dia akan terkikis dan juga kelihatan turun. Sehingga saat urinalisis itu akan didapatkan dia adanya urinalisis ada kristal oksalat gitu. Ini oksalat adalah pembentukan dari batu. Lalu dia juga akan mengiritasi dan trauma di uroepitelium. Iyalah kan karena dia gerakan prasasti kena dengan dindingnya dengan batunya, jadi dindingnya akan kena lama-lama kelamaan. Pertama dia akan melakukan sensitasi dari nociceptor, sehingga akan timbullah rasa flank pain atau nyeri pinggang. Jadi dari keluhan pasien ada nyeri pinggang yang menjalar, dia tidak tumpul, tidak menjalar. Jadi nyerinya tumpul. Lalu ada hematuria. Kenapa? Karena tadi adanya trauma, akhirnya akan ada darah yang keluar. Darah yang keluar akan menyebabkan hematuria, sehingga saat terjadi urinalisis dia adanya plus eritrosit dia lebih dari 20 per lapang pandang besar. Lalu akan terjadilah inflamasi, yang dimana dia akan menyebabkan metabolisme asam arachidonat, sehingga akan melepaskan prostaglandin. Nah, prostaglandin ini dia bisa mensensitasi nociceptor, sehingga akan terjadi nyeri ketok di CVA-nya atau costovertebral angle, itu kan di antara ginjal ya. Lalu juga mensensitasi nervus vagus, dia akan masuk ke medula oblongata, ke pusat rasa muntah, akhirnya terjadilah mual dan juga muntah karena tadi dari sakit itu sendiri. Nah, lalu akan terjadilah spasme otot dari ureter. Tadi sama aja kan seperti gerakan peristaltik, dia akan semakin mengecil ya agar bisa keluar nih. Namun karena dia mungkin keras ya, jadi mendadak juga kan terjadi spasmenya ini dia akan menyebabkan kolik ureter karena kan tadi sakit, jadi dia akan ada rasa sakit yang menjalar, yang sakit tajam menjalar, itu yang menyebabkan dia kolik ureter. Nah, lalu setelah itu
dari obstruksi tadi dia itu menyebabkan urin tidak dapat turun. Iyalah, karena dia terhambat oleh batu, akhirnya tidak turun nih, dia malah naik lagi yang tadinya dari ureter atau di pelvis, dia akan naik lagi. Lama-kelamaan kemana? Ke ginjal, kan ke atas ya, ke ginjal. Sehingga terjadi refluksnya ke ginjal, sehingga tahanan dari intrarenalnya akan semakin meningkat, sehingga menyebabkan ada aktivasi dari reseptor nyeri, sehingga terjadilah nyeri pinggang lagi atau flank pain. Karena tadi dia penuh lah ya, makin penuh ginjalnya, makin penuh dia menyebabkan nociceptor tadi. Lalu setelah di USG dia akan mendapatkan yang namanya hidronefrosis, di mana hidronefrosis dia renalnya itu penuh dengan cairan karena tadi cairan dari urin tadi gitu, sehingga terlihatlah membengkak jadi USG-nya hidronefrosis. Nah lalu karena tadi dia akan menyebabkan urinnya stasis kan, karena tadi obstruksi nggak bisa turun, akhirnya dia di situ aja, dimana bisa meningkatkan kolonisasi bakteri, karena urin tadi jika sudah terlalu lama dia bisa menjadi media yang baik untuk perkembangan dari bakteri, terjadilah kolonisasi bakteri, sehingga nanti akan ada proses inflamasinya akan mengaktifkan makrofag untuk fagositosis, itu juga mensekresikan sitokin proinflamasi ada TNF alfa, interleukin 1 dan juga interleukin 6, sehingga bisa meningkatkan rekrutmen dari PMN atau sel polimorfonuklear, sehingga saat terjadi dilakukannya pemeriksaan tuh dia leukositosis atau lebih dari 10.000, dan juga urinalisisnya dia ada leukosit plus 10 LPBR lebih per lapang pandang besar, itu normalnya kurang dari 5. Juga terdapat bakteri juga positif, dan juga urinnya keruh karena tadi ada banyaknya leukosit yang mati, itu juga bakteri yang mati, dia bisa keluarnya akhirnya menjadi keruh gitu, sehingga yang menyebabkan adanya ISK juga atau infeksi saluran kemih. Lalu akan masuk ke dalam tata laksananya. Tata laksananya itu pertama diberikan obat dulu untuk sakitnya, karena dia sakit kan, datang ke sini sakit, akhirnya diberikan NSAID-nya dia berupa ibuprofen 400 mg tablet 4 kali 1 hari, dimana dia menghambat kerja enzim CHOX 1. Terus juga ada antiemetiknya metocloporamid, itu dia dosisnya 10 mg IV 4 sampai 6 jam. Dia itu merupakan antagonis dopamin D2. Ya kalau antagonis dopamin D2 dia bisa menghambat stimulasi dari otot polos, sehingga akan menurunkan peristaltik dari esofagus dan juga pengosongan lambung, karena normalnya itu otot polos akan menimbulkan peristaltik esofagus dan juga pengosongan lambung, jadi akan keluar nih. Namun metocloporamid itu dia akan menghambat itu. Nah lalu juga ada yang namanya tamsulosin. Tamsulosin itu merupakan alpha blocker ya. Alpha blocker ini akan menghambat kerja dari adrenoreseptor dari alpha itu di saluran kemih, sehingga akan terjadi pelemasan otot polos. Yang tadinya kan ada peristaltik yang menyebabkan rasa sakit atau kolik, dia akan diberikan itu agar dia lebih lemas gitu, sehingga tidak ada spasme lagi. Lalu akan diberikan antibiotik yaitu berupa ciprofloxacin, dia merupakan golongan quinolone, fluoroquinolone, itu dia baik untuk lebih digunakan untuk ISK atau infeksi seks saluran kemih. Tuh. Kemudian itu untuk menghambat replikasi dari bakteri. Nah, lalu karena batunya masih ada, jadi bisa diberikan terapi operatif berupa URS atau ureteroskopi lithotripsy untuk pengeluaran dari batu dengan SWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Kenapa 2? Karena URS ini sebagai endoskopi, dia akan masuk nih, ada ureteroskopnya masuk ke dalam ureter tadi, nanti bisa diambil. Jadi ambil dari situ. Namun kalau terlalu besar dia bisa dibantu dengan SWL. SWL itu menggunakan gelombang kejut ya dari luar gitu, jadi pasien dibandingkan akan ada gelombang kejut dari atas yang bisa memecah batu-batu tadi gitu. Jadi lebih gampang untuk nggak diambil oleh endoskopnya gitu. Kenapa nggak SWL saja? Karena tadi SWL ini dia nggak bisa karena ada batunya yang gede gitu, jadi harusnya dipecah jadi kecil dulu gitu, jadi harus diambil sendiri. Karena kalau SWL sendiri aja itu dia bisa keluarnya dari urin saja gitu. Kalau URS kan dia bisa diambil oleh ureteroskop gitu. Nah lalu untuk non farmakologinya, dia akan menurunkan berat badan karena dia overweight, minum yang cukup yaitu lebih dari minimal 2 liter per hari. Terus juga sekali bergerak selama 30 menit sekali, jadi setiap 30 menit misalnya lagi duduk, terus juga gerak untuk jalan sedikit gitu. Terus jangan menahan BAK, kalau udah kebelat itu langsung
buang air gitu agar tidak terjadi stasis urin tadi. Juga kurangin ngemil atau ngemilnya diganti, jangan yang banyak kandungan oksalat, jangan kopi dan lain-lain gitu, air putih atau misalnya makanan yang lebih sehat gitu. Nah lalu tadi dietnya juga ya, diet yang tadi kurangin kacang-kacangan karena adanya oksalat, kurangi garam untuk menurunkan dari natriumnya, sehingga kalau natriumnya turun jadi untuk kerja dari ginjalnya akan semakin menurun gitu. Nah lalu kurangi minum makanan-makanan yang lain gitu. Ada minum sitrat juga untuk inhibisi tadi, untuk menurunkan potensi untuk pembentukan batu ureter lagi. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.